Oke, baik, kita mulai saja untuk acara pada sore hari ini. Meskipun kita baru ber-23, tapi kita akan tetap semangat untuk sesi mentoring di level 0 PPMB Angkatan 10 dan Angkatan 11. Kita akan mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya acara pada sore hari ini dilancarkan, begitu ya. Amin. Silakan, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Boleh tahu dong yang hari ini sudah ada di rumah? Boleh kasih reaction-nya? Boleh jempol, boleh love, boleh oke. Oke, Bu Husnud sudah di rumah, Pak Ahmad sudah di rumah, Bu Nur Hayati sudah. Wah, sudah banyak yang di rumah. Bu Suwarti juga sudah di rumah, Pak Zainal Lanto juga sudah di rumah. Akhir pekan ini ya, karena hari Sabtu sore lagi begitu ya. Semoga masih tetap semangat mengganggu waktu berkumpul dengan keluarganya sebentar untuk kita bisa mengikuti sesi di sore hari ini. Baik, kita akan mulai. Izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oh ya, ini Bu Wit juga sudah hadir. Baiklah, izin untuk share screen pada saat ini ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sesi sore hari ini adalah sesi mentoring level 0 untuk PPMB Angkatan 10 dan Angkatan 11, Pendidikan Penggerak Merdeka Belajar level 0. Saya yakin ada dari Bapak Ibu yang memang sudah menyelesaikan modul level 0, sudah 2 minggu sejak kita meluncurkan program ini ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin jika memang masih ada yang belum menyelesaikan modul level 0, masih tetap semangat karena kita akan sambil berjalan untuk menyelesaikan modul dan kita akan melakukan praktik gerak level 0. Baik, Bapak Ibu. Oke. Saya akan baca chatnya terlebih dahulu. Saya di jalan, Bu. Oke, Bu Suwarti, boleh. Sambil menyimak di jalan, hati-hati di jalan. Baik, sebentar. Sambil admin. Oke. Oke. Kampus Pemimpin Merdeka, kami dari Kampus Pemimpin Merdeka adalah lembaga yang menemani rekan-rekan dalam satuan pendidikan untuk menjadi penggerak perubahan pendidikan dan menciptakan ekosistem merdeka belajar yang berpihak kepada anak. Nah, Bapak Ibu silahkan boleh follow Instagram di @kampuspemimpinmerdeka untuk mengetahui banyak info tentang tips-tips belajar, kemudian untuk pemimpin sekolah juga ada setiap beberapa waktu kami memberikan tips untuk kepala sekolah maupun guru. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah follow Kampus Pemimpin Merdeka. Mau tahu dong yang sudah follow, boleh deh ketik angka 5. Yang sudah follow Kampus Pemimpin Merdeka. Oke, wah ini sudah banyak. Bu Husnud Diana sudah, Pak Irawan sudah, Bu Awaliyah sudah, Bu Ripka sudah, Pak Andi, Bu Niwayan, Pak Ahmad, dan Ibu atau Bapak Wahidah? Bu Wahidah ya, Bu. Wah, terima kasih Bapak Ibu, ternyata sudah banyak ini yang mengikuti, yang follow Kampus Pemimpin Merdeka. Boleh, kemarin habis
ini ya posting juga tentang Buto. Nah, kalau ada yang belum tahu Buto, silahkan nanti boleh kepoin IG-nya Kampus Pemimpin Merdeka. Boleh juga Bapak Ibu share, kemudian komen, kemudian like juga boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kita akan dipandu oleh koordinator program kita dari Kampus Pemimpin Merdeka, ada Bu Wit. Nah, panjangnya Bu Tosi Widya Prastiwi. Kalau dipanggil depannya nanti dipanggil Pak Tosi biasanya. Tapi kita panggil Bu Wit, Bu Tosi Widya Prastiwi adalah koordinator program dari Kampus Pemimpin Merdeka. Kemudian boleh juga kalau mau sharing atau mau follow IG-nya ada di @tosiwidya ya Bapak Ibu. Silahkan, boleh kalau ada misalnya mau diskusi, karena juga boleh. Tuh. Mohon share Vivi, makasih. Virtual background Ibu. Sebentar Ibu, virtual background-nya sebentar. Coba saya cari dulu ya. Oke. Saya kirim di kolom chat ya. Virtual background untuk sore hari ini ya. Ini. Oke, sudah saya kirim di kolom chat Ibu, silahkan. Karena habis ngurus virtual bazar jadi teringatnya VB itu virtual bazar. Lupa kalau VB itu virtual background. Oke, Ibu silahkan jika ingin memakai virtual background-nya. Nah, nanti kita akan bertemu dengan Wit sebentar lagi. Sebelumnya kita akan tahu dulu sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan mentoring PPMB level 0. Nah, yang pertama adalah merefleksikan pengalaman belajar masa lalu. Nah, setelah mempelajari modul, mungkin Bapak Ibu ya kemarin pengalaman belajarnya seperti apa, kemudian setelah mempelajari modul mungkin ada yang akan direfleksikan. Nah, boleh. Kemudian merefleksikan keikutsertaan dalam modul level 0 PPMB. Ini tujuan kita yang berikutnya. Kemudian mengetahui praktik merdeka belajar antar peserta. Dan yang terakhir adalah mengetahui alur dan langkah praktik gerak. Jadi nanti kita akan tahu praktik gerak level 0 itu yang seperti apa. Meskipun Bapak Ibu mungkin sudah ada ya yang melihat modul praktik gerak level 0, karena tadi sudah banyak yang bertanya tentang ini apa daftar hadir mentoring. Kenapa nama saya belum ada? Ya karena sesi mentoringnya kan sore ini, jadi namanya akan muncul setelah kegiatan mentoring di sore ini. Oke, berikutnya kita akan buat kesepakatan Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu setuju dengan kesepakatan kita, silahkan Bapak Ibu mengetik angka 9 gitu ya. Jika setuju, tapi jika tidak setuju, silahkan ketik angka 0 dengan alasannya kenapa tidak setuju, apakah ada yang perlu ditambahkan atau ada yang kurang, begitu ya. Nah, yang pertama menyalakan kamera. Namun jika sinyal tidak stabil bisa izin mematikan kamera, begitu ya. Kenapa menyalakan kamera supaya kita bisa lebih ini ya, apa namanya? Lebih dekat gitu, lebih tahu meskipun kita hanya virtual tetapi kita bisa melihat satu dengan yang lain, setidaknya mengenal gitu ya, mengenal dari wajahnya. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan mic jika sedang tidak diberikan kesempatan berbicara. Jadi jika memang belum memiliki kesempatan untuk
berbicara, berpendapat, bertanya, silahkan untuk mematikan mic supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Begitu ya. Kemudian gunakan fitur raise hand untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat. Silahkan Bapak Ibu untuk raise hand jika ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat. Kemudian menggunakan kolom chat untuk bertanya, kemudian berpendapat dan berinteraksi dengan sopan. Gunakan kolom chat untuk bertanya, berpendapat, dan berinteraksi dengan sopan. Yang berikutnya adalah aktif dalam diskusi, menghargai waktu. Jadi ketika bertanya atau berpendapat langsung kepada poinnya saja. Karena waktu 1 jam kita pastinya diharapkan cukup begitu ya Bapak Ibu untuk sesi di sore ini supaya kita bisa segera kembali berkumpul dengan keluarga karena ini adalah weekend begitu ya. Kemudian dipersilahkan mencatat jika ada hal-hal yang dianggap penting. Dipersilahkan mencatat jika ada hal-hal yang dianggap penting. Dan berikutnya saling menghargai pendapat peserta lain. Jadi silahkan karena kita adalah guru-guru dan pemimpin sekolah maupun pengawas, kita saling menghargai pendapat peserta satu dengan yang lain. Oke. Baik, saya baca yang di chat dulu. Belum ada ya. Saya sedang dalam perjalanan, bolehkah izin matikan kamera? Boleh Ibu, silakan. Hati-hati di jalan. Saya pakai komputer tidak ada webcam-nya, bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting kita tetap menyimak begitu ya. Izin tidak menyalakan kamera, sinyal sedang tidak stabil. Oke. Kemudian Bu Haryanti izin matikan kamera, Bu Selvi izin tidak mengaktifkan kamera, tapi tetap mendengar dan menyimak. Oke, siap Bu Selvi, boleh. Oke, sudah dijawab Bu Wit. Oke, izin tidak menyalakan kamera Pak Irawan. Baik Bapak, saya off cam karena sinyal kurang bagus. Baik, tidak on cam karena sedang bermotor. Wah ini, hati-hati Bu Suwarti. Naik motornya ya. Hati-hati di jalan. Baik, jika sinyal kurang baik, silakan Bapak Ibu boleh untuk tidak menyalakan kamera supaya tetap bisa suaranya terdengar dengan jelas begitu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah kesepakatan kita. Silakan, apakah setuju dengan kesepakatan kita di sore hari ini? Boleh ketik angka 9 jika setuju. Dan ketik angka 0 jika kurang setuju. Silakan. Oke, banyak yang 9. Baik. Oke, siap. Wah, sudah siap. Sudah setuju semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesepakatan kita di sore hari ini. Kita akan mulai untuk sesi refleksi dan mentoring kita. Untuk Bu Wit, apakah sudah siap, Bu Wit? Sudah Bu, tapi yang share screen-nya dulu ya. Oh oke, baik. Suara saya aman nggak tapi? Oke, boleh. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Wit, silahkan. Mau di next Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Angkatan 10-11 ya ini Bu Lulu ya? Iya, betul Bu. Betul, Angkatan 10-11. Terima kasih sudah hadir di acara mentoring sore ini. Mohon maaf ya, ini mengambil waktu harusnya bersama keluarga, tapi kita saat ini kita mentoring ya. Makasih banyak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti sudah menyelesaikan modul-modul di level 0, dan sekarang kita coba refleksikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan melihat 2 buah gambar ini. Kemudian apa yang terlintas saat melihat gambar A dan gambar B. Jadi Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom chat, boleh juga menuliskan di Padlet ya. Jadi yang bisa menuliskan di Padlet, silakan menuliskan di Padlet. Jika misalnya kesulitan, boleh silakan untuk menuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu.
Nanti minta tolong ya Bu Lulu, yang ada yang menarik bisa langsung disuruh open mic satu atau dua orang. Oke, baik Bu. Terima kasih. Jadi kalau melihat gambar A dan gambar B, itu apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu atau di benak Bapak Ibu? Dari Pak Sinawanto, A. Aktivitas belajar, A. Berdiskusi, dan B. Menghakimi dari Pak Kardi. Pak Rusdi, A. Proses pembelajaran, B. Perundungan. Pak Musliadi, A. Suasana pembelajaran yang menyenangkan, B. Suasana pembelajaran tapi terjadi pembulian. Gambar A. Guru memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi. A. Belajar, B. Pembulian. Gambar A adalah proses belajar, gambar B adalah penerima hukuman. Aduh, maaf. Gambar A, kegiatan belajar disepakati, B, memberikan hukuman atau aturan. Gambar A, guru yang berpihak kepada kebutuhan siswa. Gambar B, pembulian dan hukuman guru. Bu Nur Hayati dari Sumatera Selatan, monggo silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada gambar A di situ guru berpihak kepada kebutuhan siswa atau memihak siswa. Dalam penjelasannya siswa dilibatkan. Kalau gambar B itu saya ada dua kemungkinan, guru siswa mendapat bullying dari temannya, atau mungkin juga siswa itu bersalah, kena marah jadi kebingungan, seperti tidak bisa mengerjakan apa yang dijelaskan oleh guru. Menurut saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, kalau menurut Ibu yang paling berpihak kepada murid berarti yang A ya? Ya. Oke, agar tidak terjadi B itu bagaimana Bu baiknya? Untuk tidak berbahaya seperti B itu, di kurikulum Merdeka ini kan proses Ki Hajar Dewantara menghamba kepada siswa. Jadi kita mengajar itu sesuai kebutuhan siswa. Kebutuhan dalam hal ini berarti kita harus mengetahui dulu kemampuan siswa, kemampuan awal siswa, dan apa yang diinginkan siswa. Bahkan mungkin metode model mengajarnya sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian minat dan bakat siswa sampai ke situ, Bu. Tidak boleh dipaksakan. Kalau siswa tidak mau, pasti tidak akan berhasil seperti itu, Bu. Seperti yang saya baca-baca di modul seperti itu, walaupun belum tuntas semua. Oke, kalau yang modul pertama sudah tuntas, Bu? Kenapa, Pak, Bu? Modul yang pertama sudah tuntas. Modul yang satu sudah. Jadi saya bukain semua, Bu, tapi belum tuntas, baru sedikit baru kadang ada yang separuh, kadang ada sepertiga, gitu saya jelajah gitu loh, Bu. Yang berbagi waktu dengan mudah-mudahan bisa diselesaikan satu persatu ya Bu ya, jadi agar bisa lebih gitu. Iya, Bu. Oke, ada satu lagi nggak Bu Lulu yang kira-kira menurut Bu Lulu pendapatnya bisa diceritakan? Yang apa, Bu? Yang modul? Bu Lulu. Oke, saya pilih dulu ya. Ibu, sebentar. Tadi ada yang seru. Ibu Rahmiati. Boleh, silakan Bu Rahmi. Bu Rahmiati, silakan Ibu. Jelas. Apakah bisa open mic, Ibu Rahmiati? Ya, lah Ibu nih. Ibu goleng-goleng nih. Ada yang raise hand ini, Bu Wit? Silakan. Ya, silakan Bu Tuti Dede. Silakan. Ya Ibu, selamat sore. Oh ya, selamat sore Ibu. Dari tadi apa internetnya, jaringannya mungkin ya baru masuk. Ya, saya sudah menyimak dan saya sudah, alhamdulillah Ibu, saya sudah menyelesaikan level 0 ya. Dan saya sudah masuk ke level 1. Walaupun ya alhamdulillah sih saya senang dengan mengikuti program ini. Di sini Ibu kan tadi menanyakan gambar apa yang terlintas
saat melihat gambar A dan B. Yang terlintas di saya, gambar A ini adalah gambar bagaimana seorang guru bisa memberikan kebebasan belajar kepada anak-anaknya dengan cara belajar sesuai dengan Merdeka Belajar. Artinya mereka diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Jadi sudah sesuai dengan yang ada di modul bahwa kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan pendapatnya, untuk memberikan kesempatan berdiskusi sehingga kita sebagai guru bisa menjadi pendamping yang akan menghasilkan jawaban yang baik untuk kedepannya. Sedangkan gambar yang B ini bagaimana seorang guru dibuat stres juga ya ketika anak-anaknya ada yang terlalu, mungkin kalau dilihat di sini anak muridnya terlalu berani ya Bu ya, tapi ibu gurunya belum menemukan jawaban yang tepat sehingga kayaknya di sini kalau saya lihat gurunya kayak sedih gitu Bu ya, kayak sedih bahkan kayak stres menghadapi kenyataan anak-anak yang mungkin mereka lebih berani atau mereka lebih artinya menyalahkan cara guru, mungkin cara guru mengajarnya atau gimana, sehingga gambar yang nomor 2 amat sangat disayangkan kalau menurut saya, ibu gurunya sampai sedih kayak dibully gitu Bu sama anak muridnya sendiri ya kalau saya lihat dari gambar ini. Jadi kalau saya memberikan kesempatan kepada anak-anak seperti yang A Bu, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Ibu. Ya Ibu. Jadi kalau menurut Bu Rahmi ya, A itu sudah sesuai dengan Merdeka Belajar seperti yang sudah Ibu pelajari di modul 1 tentang kesepakatan, kemudian juga memahami kebutuhannya murid, sedangkan kalau B itu kan tidak ya. Oke, boleh di next dulu. Oke, ini masih ada yang raise hand atau nanti pertanyaan selanjutnya ya. Oh, oke, baik. Yang raise hand sabar ya, Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya masih ada kok. Nah, Bapak Ibu, kita juga coba flashback ya ke belakang. Saya pingin deh Bapak Ibu menuliskan nama guru yang Bapak Ibu ingat sampai sekarang dan alasannya kenapa. Boleh di Padlet ya, nanti dituliskan ya biar kami juga bisa melihat guru-guru seperti apa sih yang masih diingat oleh Bapak Ibu sampai sekarang, gurunya Bapak Ibu ya. Jadi diingat kembali saat menjadi murid. Saat menjadi murid, siapa sih gurunya yang masih diingat oleh Bapak Ibu sampai sekarang? Dan kenapa ingat beliau? Oke. Silakan untuk yang resen, Bu Abdalina Nana. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Bu, saya tidak bisa aktifkan kamera karena jaringan di sini. Tidak apa Bu, tidak apa. Kan tadi sudah dikatakan kalau memang jaringannya tidak stabil boleh untuk off-cam. Jadi tidak perlu minta maaf ya. Silakan. Terima kasih Bu. Bagi saya guru-guru yang saya masih ingat sampai sekarang ada banyak Bu. Ya, pertama guru yang sangat menarik ya pada saat membelajarkan. Ya, waktu saya SD ada guru yang sangat menarik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih dekat dengan dia. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, guru juga yang selalu saya ingat adalah guru yang sangat, bagi saya sangat tegas. Saat itu selalu memberikan hukuman, selalu mendisiplinkan siswa, tapi dalam bentuk hukuman. Sehingga semua siswa sangat menurut, semua siswa sangat memperhatikan apa yang diajarkan oleh beliau karena kita takut untuk dihukum. Ya, itu aja Bu yang saya ini bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Bu, tadi untuk Bapak guru atau guru yang kedua,
Ibu bilang banyak murid yang menurut. Menurutnya itu karena memang dengan sukarela menurut atau karena takut, Bu? Kita itu rata-rata dalam kelas itu menurut waktu sekolah karena kita takut kena hukuman. Ya, karena takut ya berarti kan? Ya, ya Bu. Berarti karena takut ya? Iya, takut dihukum. Jadi bahwa itu seharusnya memang dilakukan, tapi karena takut. Ya, takut gitu. Oke. Kalau menurut Ibu atau menurut Bapak Ibu, seberapa efektif sih kita bisa memahami pelajaran jika kita takut? Saya lagi ya Bu ya, saya lanjutkan. Ya, kalau saya mau menilai, kalau mau yang efektifnya ya sangat, karena kita sangat tertekan ya enggak terlalu efektif untuk kita bisa efektif. menyimak. Kalau guru yang selalu ingin merangkul kita kayak seperti anaknya begitu, sebagai seorang ibu malah bagi saya pribadi itu sangat lebih efektif ya. kan apabila beliau tidak hadir setiap harinya kita cari beliau. Guru yang selalu memberikan hukuman itu kadang lebih baik tidak masuk ya. Anak-anak gitu. Kita kadang doakan Tuhan dia tidak hadir. Tidak masuk aja ya. Jadi kalau tidak masuk hore gitu ya Bu ya. Hore, ya betul. Oke. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi guru yang Bu Abdalina boleh diturunkan tangannya biar nggak capek ya Bu ya. Jadi bisa disimpulkan ya. Ini belum ada yang nulis di tablet juga ya Bu Lulu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya guru yang paling diingat oleh Bapak Ibu, oleh semua nanti anak-anak, itu ada dua macam. Guru yang memang galak dan menakutkan, tidak menyenangkan kalau bikin tugas banyak, dan guru yang memang dapat menginspirasi anak-anak, dapat memahami anak-anak sehingga anak-anak itu senang belajar dengan beliau. Anak-anak itu selalu rindu kepada beliau. Jadi kalau gurunya nggak datang pasti dicariin. Tapi kalau guru yang nyebelin ya, gurunya tak galak, banyak kerjakan tugas, kemudian selalu menghukum, pasti didoakan tuh untuk mending nggak masuk ya gurunya gitu kan. Nah sekarang pilihan ada di Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah mengerjakan modul dan dari mulai kesepakatan kelas, kemudian RPP Merdeka Belajar, pembelajaran berbasis kompetensi, strategi pembelajaran campuran, kemudian satu lagi asesmen formatif. Bapak Ibu tinggal memilih. Bapak Ibu menjadi guru yang dirindukan anak-anak karena pembelajarannya bisa menarik hati anak-anak, bisa dipahami oleh anak-anak dan memenuhi kebutuhan belajar anak-anak, atau menjadi guru yang tidak disukai oleh anak-anak. Kembali kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mau jadi guru yang memang bisa menemani anak-anak belajar dengan baik, bisa memberikan ruang buat anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaiknya ya Bapak Ibu ya. Oke, bisa kita lanjut. Bu Lulu, atau mau ada yang ingin satu lagi cerita? Oke Bu, mungkin satu lagi mungkin ya. Dari Pergulu Bu, Pak Ali Mustahib Elias, silakan Bapak. Silakan. Terima kasih Bu. Saya masih ingat sekali ibu guru saya pertama itu tahun 73 ya. Tahun 73 namanya Ibu Titik. Itu masih teringat sekali sampai sekarang karena beliau itu sangat sabar sekali. Sangat sabar ya. Jadi kalau ada siswa yang kesulitan belajar itu mereka ibu guru itu sangat telaten gitu, menuntun gitu, sabar sekali. Kemudian yang kedua, waktu SMP juga ada satu guru yang masih saya ingat sampai sekarang, kira-kira tahun 80-an, guru SMP saya. Itu karena beliau itu murah senyum ya, murah senyum. Kalau metode pembelajarannya sih beliau itu kurang menarik sebetulnya, karena membaca buku terus seperti itu. Tapi karena beliau teramah sekali dan beliau juga punya kemampuan bermain bola, kan pemain bola di kampung dulu yang terkenal. Jadi saya terkenang sekali sama beliau itu. Sampai sekarang masih suka bidang studi yang beliau ajarkan, yaitu bahasa Indonesia. Sampai sekarang jadi saya menyukai bahasa Indonesia. Jadi yang pertama karena sabar, Ibu Titik, kemudian Pak Amir karena beliau itu juga murah senyum dan punya keahlian yang jadi jadi kebanggaan di kampung dulu ya, pemain sepak bola. Demikian Bu.
Oh, oke. Berarti baik banget gitu ya Bapak Ibu gurunya ini tadi yang karena diingat karena sabar, karena murah senyum seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Ali. Wah, ada banyak banget ini yang di kolom chat, menarik-menarik juga. Saya bacakan sedikit ya. Ada Pak Ahmad Jumhur. Ini guru makmun. Cara menghukumnya sampai saat ini masih terasa hukuman yang diberikannya. Ini penasaran saya, Pak. Pak Ahmad Jumhur, mungkin bisa cerita? Baik, saya Ahmad Jumhur dari MTSN 6 Jakarta. Pak, silakan Pak. Ini menghukumnya masih teringat sampai sekarang itu yang kayak apa ini, Pak? Begini Bu, kebetulan saya kan di sekolah agama gitu ya. Kalau dia cara menghukumnya, kita disuruh membaca ayat-ayat Al-Quran dan disuruh saat itu juga harus hafal dalam jangka waktu tertentu gitu. Makanya sampai saat ini ya ada beberapa hafalan-hafalan tersebut yang masih berbekas sampai saat ini, gitu Bu. Maaf Bu, suaranya hilang kayaknya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Lupa masih di mute. Oke, terima kasih banyak Bu Lulu. Mau kita lanjut apa mau dengerin satu lagi Bu? Rata-rata biasanya nggak disukai itu guru yang galak ya Bu Lulu ya ternyata ya, sama guru yang suka menghukum. Iya, yang paling diingat memang itu, sama kayak saya dulu juga yang diingat guru yang suka menghukum saya. Tapi ini sangat menarik sih, masih banyak yang menarik karena ada yang selalu merespon baik saat menjawab pertanyaan siswa, meskipun jawabannya belum benar masih direspon baik. Nah, ini sangat menarik juga. Ada yang juga karena penampilannya menarik, ya seperti itu. Mr. Paul. Iya, sama kan. Oh, ini slide-nya lanjut sendiri. Suka kadang-kadang ini ya Bu, otomatis ke geser ya. Iya, betul. Nanti Oke. Sepertinya lanjut dulu aja Bu. Ya, boleh. Yuk. Oke, kita lanjutkan slide-nya, bisa nggak ya? Di kolom chat aja ya. Di kolom chat aja. Jadi Bapak Ibu kan kalau tadi sudah flashback ya. Kalau sudah flashback, sekarang kita mencoba untuk bermimpi. Gitu. Jadi sekolah atau kelas yang bagaimana yang Bapak Ibu ingin wujudkan bersama murid-murid Bapak Ibu. Sekolah atau kelas yang bagaimanakah yang Bapak Ibu ingin wujudkan bersama murid-murid Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Saya ingin sekolah yang seperti ini, kalau misalnya kepala sekolah atau pengawas gitu ya. Kalau Bapak-Bapak Ibu guru, boleh saya ingin kelas yang seperti ini. Boleh dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Iya, boleh juga kalau yang mau raise hand, silahkan. Yang raise hand juga boleh nanti giliran bercerita. Kalau bisa, yang belum bercerita ya. Boleh silahkan Bapak Ibu. Kelas yang tertib belajar, Pak Rusdi. Kelas yang tertib itu yang seperti apa, Pak? Pak Rusdi, silakan. Ya. Pak Rusdi. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Silakan. Tertib yang saya maksud itu ya, yang ketika belajar harus diam, tidak berbuat apa-apa, cukup mendengar apa yang guru sampaikan. Oke. Kan seperti itu aja yang bisa. Enak nggak sih Pak kelas yang kayak gitu tuh Pak? Ya untuk beberapa waktu ya saya butuh kelas yang seperti itu karena pengalaman saya karena mengajar di sekolah dasar ya. Nah itu kan atraktif sekali. Jadi ketika harus menyampaikan materi untuk beberapa anak yang aktif itu sangat susah kita atur gitu. Jadi sedikit itu yang saya butuhkan. Oke, Bapak sudah habis mengerjakan modulnya belum, Pak? Belum.
Nah, ketahuan kan jadinya kan? Karena kalau yang sudah habis mengerjakan modul di level 0 pasti jawabannya tidak seperti itu. Bukan salah ya Pak ya. Tapi sekarang yang dikatakan Merdeka Belajar itu bukan sekolah yang tertib. Saya dengar kata sekolah yang tertib, kelas yang tertib aja udah deg-degan duluan loh Pak. Karena pasti yang diharapkan guru adalah anak diam mendengarkan guru. Ilmu hanya dari guru. Padahal anak sekarang dia bisa melihat dari mana saja loh Pak. Jadi kalau Bapak menerangkannya hanya seperti itu, anak bosan pasti ribut. Ini mohon maaf loh ya. Karena anak-anak tuh memang seperti itu. Nggak usah anak-anak saya dulu saat sekolah dasar, saya sudah belajar terlebih dahulu, kemudian gurunya cuma plak buku, saya nggak akan dengerin, saya akan ngobrol. Gitu Pak. Jadi kalau kepingin anak-anak itu mau dengerin cerita Bapak, materi dari Bapak itu harus lebih menarik untuk mereka. Harus sesuai sama dunianya mereka. Jadi begitu Pak Rusdi. Yuk, mulai move on yuk. Karena kalau gitu nanti Pak Rusdi jadi guru yang diingat karena nyebelin gitu loh Pak. Karena jadi guru yang galak yang maunya cuma didengerin doang, tapi nggak mau dengerin apa pendapatnya murid-murid dan apa kebutuhannya murid-murid. Itu Pak Rusdi. Kan tadi di slide sebelumnya kan kita udah flashback ya, udah cerita tentang guru yang paling dikenang oleh Bapak Ibu di sini. Guru yang paling dikenang itu cuma 2. Guru yang galak, guru yang suka marah-marah tok, guru yang suka ngasih tugas banyak-banyak, guru yang nggak mau dengerin muridnya, dan guru yang mau memahami muridnya itu. Jadi cuma 2 macam guru itu tok. Kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau dikenangnya sebagai guru yang seperti apa? Gitu. Jadi ayo Pak Rusdi diselesaikan modulnya, nanti Pak Rusdi pasti akan menemukan jawabannya. Ya, semangat ya Pak Rusdi ya. Dari Pak Mustahib Ilyas nih. Saya ingin di sekolah terjadi komunikasi yang terbuka, penuh keakraban, selingi humor, segar, tapi tetap pada koridor yang edukatif. Berhubung Pak Ali tadi sudah bercerita, jadi saya skip dulu ya Pak ya, tapi keren banget loh itu. Miss Ika Farhana, silakan. Ya, Ibu. Tes. Silakan, Bu. Oh, suara saya terdengar, Ibu? Aman. Aman ya, jernih ya. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Karena saya seorang guru, bukan kepala sekolah, tentu saya saya mengajar di kelas, ingin menciptakan kelas yang nyaman, yang kondusif, kemudian serius tapi santai. Jadi kalau di SMP ini kan pertemuannya kalau sekarang ini kan 1 jamnya 40 menit. Dalam 80 menit itu saya ingin menciptakan di mana ada sesi seriusnya dan kemudian ada sesi santai. Biasanya saya akan menyelingi yang pertama, kegiatan akan dimulai dengan review materi bermain game ya untuk merelaksasi siswa-siswa saya yang setelah pergantian pelajaran mungkin supaya tidak terlalu mumet, kita bermain santai dulu. Nah, kemudian nanti setelah itu kalau anak-anak udah bisa kita kondusifkan, baru di situ nanti ada sesi yang namanya serius ya, karena di awal tadi saya dan murid saya sudah melakukan kesepakatan relaksasi, ayo nak kita bermain game. Nah, kemudian di sesi selanjutnya itu saya bilang sesi serius, di mana ya gantian, berarti murid-murid saya juga harus mengikuti aturan yang ada setelah saya mengikuti kemauan mereka gitu kan, untuk relaksasi terlebih dahulu. Nah, di sesi itulah nanti anak-anak sudah kondusif dapat
mendengarkan materi, menerima materi yang saya ajarkan. Jadi selalu seperti itu sih, saya ingin menciptakan kelas yang ada serius tapi santainya juga, yang tidak terlalu dalam 2 jam pertemuan itu anak-anak terlalu dibawa serius. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Ibu, saya ingin tanya sedikit lagi. Peraturan atau kesepakatan? Ya. Kenapa, Ibu? Peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan. Nah, tadi Ibu masih soalnya bilang peraturan soalnya. Oh iya, mohon maaf, kesepakatan. Kayak jual beli gitu loh, Bu. Aku sudah nurutin kamu loh, Nak. Kamu juga harus nurutin aku. Sebetulnya enggak gitu. Jadi ada harapan. Oh, enggak gitu. Dan Ibu, ada harapan dari anak-anak, itu yang kita bicarakan, kita diskusikan sehingga kita punya jalan tengah di situ. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Oke. Oh iya. Aku suka sama mimpinya Ibu, karena di sini ada hubungan relasi antara guru dan murid yang memang balance-nya imbang itu ya, sama-sama belajar, sama-sama juga mau mendengarkan. Terima kasih banyak Ibu. Di sini saya juga tertarik dengan pendapatnya Bu Rida, kelas yang kondusif dalam arti murid dapat belajar dengan nyaman, guru pun dapat mengajar dengan nyaman, tujuan pembelajaran tercapai hingga terefleksikan dalam kehidupan dengan baik. Ini keren. Terima kasih banyak Bu Rida, karena di sini jelas banget, detail banget. Tapi saya ingin mendengar dari Pak Irawan, Kabupaten Cirebon. Cirebonnya di mana ya Pak ya? Nanti cerita. Sekolah atau kelas yang nyaman dan aman baik untuk siswa maupun guru. Tolong dideskripsikan Pak. Nyamannya tuh seperti apa? Amannya seperti apa? Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, Bapak. Saya Irawan dari SMP Negeri 2 Losari. Kebetulan 2 Losari, Ibu. Losari, Cirebon. Kebetulan sekolahnya itu pinggir pantai. Iya. Keras, anak-anaknya itu keras. Setiap hari itu ada kejadian saja yang kurang berkenan, sehingga saya selaku guru kayaknya sangat mendambakan sekali sekolah yang nyaman, baik untuk siswa ataupun untuk guru-guru. Karena tidak jarang Ibu, sering terjadi dari orang tuanya sendiri atau wali siswa, itu ada yang datang ke sekolah, baik yang tidak terima karena anaknya mendapat perlakuan yang tidak baik di sekolah, dari temannya kebanyakan, sesama temannya. Seperti itu. Sehingga guru BK, terutama guru BK, wali kelas, dan guru mapel pun sangat sibuk untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, mudah-mudahan bisa dikurangi kejadian-kejadian yang seperti ini. Oke. Seperti itu, Ibu. Oke, siap-siap. Hampir saya keceplosan pertanyaan slide berikutnya. Terima kasih Pak. Memang tantangan tersendiri ya jika kita ada di suatu lingkungan yang memang keras gitu kan. Bagaimana caranya kita bukan mengubah ya, tapi betul-betul di sini mengedukasi anak-anak mana sih yang baik, mana sih yang tidak baik kan gitu ya Pak ya. Jadi sehingga anak-anak tuh jadi bisa lebih sadar bahwa apa sih yang harus saya lakukan agar kondisi di kelas untuk belajar itu menjadi nyaman buat semuanya gitu. Oke, terima kasih Pak Irawan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Boleh dilanjutkan slide berikutnya Bu. Nah, kan tadi Bapak Ibu sudah punya kelas atau sekolah yang Bapak Ibu ingin wujudkan bersama anak-anak dan guru-guru ya, kalau misalnya kepala sekolah. Kira-kira nih kalau menurut Bapak Ibu kan sudah mengerjakan modulnya ya di level 0 dari mulai kesepakatan kelas, rencana pembelajaran RPP Merdeka Belajar, kemudian asesmen formatif Merdeka Belajar, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, kemudian satunya lagi strategi pembelajaran campuran Merdeka Belajar gitu kan ya.
Nah, dari modul-modul tersebut kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang mana nih yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang Bapak ingin Ibu wujudkan itu sebagai kelas atau sekolah yang merdeka belajar? Oh, dari Bu Husnudiana, saya suka yang asesmen formatif. Kenapa, Bu? Ini disampaikan kah? Ya dong. Kenapa kok suka itu? Ya, terima kasih. Jadi di modul asesmen formatif itu sebenarnya saya baru sampai RPP Merdeka Belajar sih Bu ya. Tapi saya cukup terkesan dengan modul asesmen formatif gitu. Salah satu bagian yang paling saya sukai itu adalah teknik bertanya yang bermakna. Jadi selama ini saya cukup kesulitan gitu ya. Bagaimana sih supaya merangsang anak-anak itu mau mengeluarkan pendapat gitu. Dari beberapa postingan teman-teman guru belajar sampai pada belajar tentang teknik bertanya kemarin, saya jadi tahu bahwa oh ternyata ada beberapa teknik gitu ya supaya anak-anak itu mau mau mengungkapkan pendapat. Oh ternyata dimulai dari kita sebagai guru teknik bertanya seperti apa dulu nih gitu, yang bisa membuat anak-anak mau berpendapat gitu. Kayaknya itu sih yang paling berkesan buat saya, Bu. Oke, jadi bisa membantu proses belajar mengajar Ibu ya di kelas, dapat mewujudkan kelas yang Ibu inginkan seperti tadi ya bersama murid-murid ya. Iya, karena dari kalau anak-anak sudah leluasa untuk mengeluarkan uneknya kayak gitu ya, pendapatnya, kelas itu akan jadi kelas yang hidup gitu. Betul. Daripada gurunya nanya tapi anak-anaknya diem aja, ngomong apa diem aja kayak gitu kan, kayaknya mati banget gitu ya kegiatan belajarnya. Anak-anak tuh sebetulnya diam itu ngerti atau tidak gitu kan ya Bu ya? Ya, jadi anak-anak sudah aktif di awal gitu kan, kita akan mudah membuat anak-anak untuk ikut serta dalam pembelajaran yang kita rancang gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak Bu Husnul. Jadi selama ini yang kita tahu asesmen atau penilaian kan hanya penilaian tulis ya Bu ya, soal pilihan ganda, esai, selesai ya. Padahal ternyata betul kan? Padahal sebetulnya kan banyak sekali model atau bentuk asesmen. Jadi nggak hanya seperti itu dan nggak hanya satu untuk semua anak kan ya, betul ya Bu ya? Gitu, benar banget Bu. Jadi betul. Kenapa? Justru itu sih kayaknya kelemahan saya selama ini dalam mengatur jalannya pembelajaran itu salah satunya di asesmen itu gitu. Sorry. Ada kucing berempat Bu, maaf. Saya juga kaget Bu. Oke, maaf ada intermezzo. Gitu. Makasih banyak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang memang masih belum selesai mengerjakan modulnya, ayo selesaikan modul-modulnya karena ini dilihat dari pendapat-pendapat Bapak Ibu itu sebetulnya banyak sekali modul yang sebetulnya bisa membantu Bapak Ibu agar kegiatan belajar mengajarnya itu sesuai masuk sampai ke tujuannya. Jadi akhirnya nggak sepaneng gitu loh Bapak Ibu. Aduh ini gimana sih aku masih belum selesai ini anak-anak kok. Jadi akhirnya anak-anak yang disalahin. Padahal fitrahnya anak-anak tuh memang main Bapak Ibu. Jadi mau dipaksa duduk diem tuh nggak bisa. Harus ada caranya membuat anak-anak itu mau untuk mendengarkan. Tapi bukan dengan cara yang keras ya Bapak Ibu. Gitu. Ini ada yang cerita tentang kesepakatan kelas ya. Coba saya lihat lagi ada 7 chat. Hampir semua modul kata Pak Irawan. Bu Rida, kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Bu Dini, semua modul. Karena satu sama lain saling berhubungan dan melengkapi itu jadikan semangat ya buat Bapak Ibu yang masih belum, monggo ayo dihabiskan. Bu Rida, monggo silakan. Kenapa kok paling suka dengan modul kesepakatan kelas? Silakan Bu Rida. Silakan. Oke, Bu Rida, silakan.
Iya Ibu, maaf, barusan sinyalnya hilang. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Gimana bisa diulang? Kenapa Ibu suka sama kesepakatan kelas? Paling suka sama kesepakatan kelas? Iya Bu, karena menurut saya ini kan Merdeka Belajar memang sesuatu hal yang baru, bukan hanya untuk murid ya. Untuk kami pun gurunya sesuatu hal yang baru. Melihat dari mempelajari modul yang sudah ada, ternyata mengenalkan Merdeka Belajar ke anak itu kalau langsung ke dalam materi, sepertinya anak akan kesulitan. Kalau misalnya melalui kesepakatan kelas ini, anak seolah-olah diajak bermain dulu, mengenalkan dulu, ini loh, seperti ini loh yang ternyata akan kita lakukan proses Merdeka Belajar dalam pembelajaran. Tidak jauh prosesnya seperti kita melakukan kesepakatan kelas. Dan di situ juga melatih anak untuk mau berbicara, mengungkapkan apa yang mereka mau, mengungkapkan apa yang mereka rasa, tidak dalam hal yang formal seperti dalam pembahasan sedang belajar. Mungkin seperti itu Bu menurut saya. Jadi lebih mudah mengarahkan anak mengenali Merdeka Belajar itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak Bu Rida. Memang kesepakatan kelas itu memang paling awal sekali ditaruh, ya karena memang itu jadi langkah awal Bapak Ibu untuk lebih kenal sama anak-anak, lebih bisa paham tentang anak-anak, apa sih kebutuhan ya, bukan mau tapi ya, apa sih kebutuhan anak-anak, bukan apa maunya anak-anak. Jadi dari situ. Ini ada Bu Abdalina, boleh nambah satu lagi Bu Lulu ya. Oke, Bu, silakan. Bu. Saya ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih. Di PPMB ini, Bu, saya saya coba mendatangi bagaimana disiplin positif itu termasuk kesepakatan kelas. Dan itu bagi saya itu adalah langkah awal bagi guru sebelum masuk di pembelajaran, itu adalah merupakan langkah awal untuk memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik. Karena di situ akan disepakati hal-hal apa yang merupakan kebutuhan peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran yang bermakna begitu. Dan kalau saya dalami, sekalipun saya belum masuk di modul assessment, ya, asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif juga itu adalah satu langkah untuk mengetahui apa guru dapat memahami bagaimana profil belajar peserta didik, minatnya apa, dan kemampuan serta kebutuhan peserta didik. Sehingga itu juga adalah langkah bagi seorang guru untuk melakukan merdeka belajar bagi saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Abdalina Nana. Jadi kalau menurut Ibu, kesepakatan kelas dan asesmen diagnosis itu paling sangat dibutuhkan ya, karena itu bisa kita mengenali siswa, memahami siswa, bagaimana dia belajarnya, bagaimana kebutuhannya, sehingga kita bisa merancang pembelajaran dengan baik ya Bu ya. Oke, boleh dilanjut Bu Lulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Untuk kemudian untuk Bapak Ibu yang belum bisa baca untuk kolom chatnya, agar apa? Agar Bapak Ibu bisa lebih termotivasi untuk menyelesaikan modul-modulnya, sehingga apa? Bapak Ibu bisa lebih lebih mudah untuk menerapkan Merdeka Belajar di ruang kelas bersama murid-murid. Nah, ini syarat praktek baik Merdeka Belajar, syarat praktek baik pembelajaran Merdeka Belajar itu tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi satu, berpihak kepada murid. Yang dimatakan berpihak kepada murid itu adalah menjawab kebutuhan belajarnya murid, bukan berdasarkan empati ya, empati Bapak Ibu. Jadi bukan berdasarkan apa mau kita. Terus yang kedua, berdampak terhadap murid. Jadi ada perubahan yang terlihat di sini Bapak Ibu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Terhadap apa? Kompetensi mereka dan terhadap karakter mereka. Jadi dua ini diperhatikan dulu ya. Berpihak kepada murid, maksudnya berpihak ini adalah bukan maunya dia. Jadi Merdeka Belajar itu bukan bebas ya, bukan freedom, tapi independen, bertanggung jawab. Jadi bukan mau, tapi kebutuhan sekali lagi. Kebutuhan belajarnya murid. Nanti dilihatnya lewat mana, tadi ada kesepakatan kelas, ada asesmen diagnostik, non-kognitif,
dan lain-lain. Berdasarkan empati kepada murid, bukan berdasarkan apa yang kita pikir murid butuhkan. Berdampak terhadap murid, yaitu tadi ada perubahan yang positif terhadap kompetensinya dan karakternya yang bisa dilihat. Nah, yang ketiga, bisa atau mudah ditiru atau direplikasi oleh guru lain, dari sekolah lain, dari daerah lain. Agar apa? Agar dampak dari praktek baik pembelajaran Merdeka Belajar yang Bapak Ibu buat dapat dirasakan oleh banyak murid di seluruh Nusantara. Nah, nanti di terakhir ya Bapak Ibu akan mendapatkan satu modul di mana Bapak Ibu akan dimudahkan untuk menuliskan atau mendokumentasikan praktek baik Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu bisa menulis dengan nanti ada format atap, terus kemudian dikurasi, ternyata dikurasi juga lolos, nanti Bapak Ibu, tulisan Bapak Ibu akan dibaca oleh seluruh guru di Nusantara. Lewat apa? Lewat surat kabar guru belajar dan lewat surat kabar penggerak atau pemimpin Merdeka Belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi semangat ya untuk menyelesaikan satu demi satu tahapan dari program PPMB ini ya. Monggo silakan Bu Lulu. Next, berikutnya Bu Lulu silakan. Nah, jadi mengapa harus praktek baik pembelajaran Merdeka Belajar Bapak Ibu? Satu, karena memberikan dampak positif kepada siswa. Kemudian tujuan belajarnya bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian memaksimalkan pelibatan anak. Apalagi nih kira-kira Bapak Ibu boleh tuliskan kolom chat atau Bapak Ibu bisa resen untuk menambahkan. Nanti ya Bu Abdalina, link daftar hadirnya di terakhir. Baik Bu. Silakan jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin cerita tentang praktek baik pembelajaran Merdeka Belajar. Jadi misalnya Bapak Ibu tuh ternyata sudah setelah membaca modul ya, oh ternyata aku tuh sudah melakukan ini. Oh namanya ternyata kesepakatan kelas. Oh ternyata saya sudah melakukan ini. Oh ini ternyata termasuk keterampilan bertanya yang bermakna yang ada di asesmen formatif. Jadi seperti itu. Monggo silakan resen untuk siapa yang mau berbagi. Nanti Bu Lulu yang kan ya. Bu Lulu yang milih ya Bu Lulu ya. Ya Bu, gimana Bu? Bapak Ibu disuruh bercerita tadi ya. Nanti ada yang resen. Nanti silakan Bu Lulu yang milih ya. Oke Bu, silahkan Bapak Ibu yang ingin bercerita. Mungkin kemarin sudah mempelajari gitu ya. Oke, ada Pak Ahmad ini. Silahkan Pak Ahmad. Setelah mempelajari modul level 0, boleh nih diceritakan praktik baik. Iya. Baik, begini, memang pada awalnya saya juga belum tahu ini termasuk yang kategori Merdeka Belajar atau tidak. Tapi sebelumnya saya merasa kayaknya saya pernah melakukan seperti itu gitu. Contoh yang paling gampang adalah ketika pembelajaran, saya mengajarkan matematika. Memang suasananya riuh, artinya suasana siswa itu menggembirakan karena pada dasarnya ketika saya membuat tantangan seperti menulis satu soal di papan tulis, mereka akan berebut mengambil spidol yang saya pegang untuk segera menjawab gitu. Cuma akibatnya karena pada saat itu juga kita belum tahu apakah itu termasuk yang boleh atau tidak, akhirnya beberapa guru malah memprotes ke saya, kok suasananya katanya ini ribut benar di kelas Bapak. Ternyata kan mereka juga sedang anak-anak sedang berebut untuk membuat ini, artinya menjawab soal-soal yang saya berikan pada saat pembelajaran tersebut. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Berarti di sini Pak Ahmad Jumhur benar-benar memberikan ruang gitu ya buat anak-anak. Iya, betul. Saya malah memberikan kebebasan, bahkan mereka menjawab sesuai dengan daya pikir mereka sendiri tentang soal-soal yang saya berikan. Gitu. Terima kasih Pak, karena memang matematika tidak boleh didekati hanya dengan satu cara. Matematika itu banyak cara ya. Betul. Saya bikin suka sebel, karena saya juga adalah, saya termasuk praktisi pendidikan di matematika ya Pak ya. Iya. Itu tidak ada satu orang guru hanya memaksakan harusnya pakai cara ini.
Iya, iya. Mohon maaf ya, selama ini kan memang kalau di sekolah dasar pada umumnya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan guru. Itu rata-rata siswa berpendapat seperti itu. Makanya saya, ya. Ya, betul nggak Pak? Jadi mematikan kreativitas anak-anak loh untuk analisa berpikirnya jadi mati kan? Betul, betul, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Jumur. Satu yang ingin saya tanyakan lagi Pak. Iya. Anak-anak itu dengan senang hati berlomba untuk menyelesaikan soal, padahal biasanya matematika itu adalah pelajaran yang paling ditakutin. Iya, betul sekali Bu. Memang ketika selama ini kan orang menjadi momok untuk pelajaran matematika. Cuma yang saya bawa adalah dengan cara mereka persoalan-persoalan yang menyangkut dengan diri mereka sendiri. Misalkan ketika saya ambil contoh ketika mereka belanja di kantin misalkan, apa yang mereka lakukan pertama itu kan, oh belanja harga ini misalkan permen harganya berapa satu, kemudian ditambah roti ditambah ini harganya berapa gitu. Itu seperti jadi yang sesuai dengan kehidupan mereka sendiri yang kita buat contohkan gitu. Siap. Berarti kalau istilahnya sekarang tuh namanya pembelajaran kontekstual ya Pak ya? Betul. Iya. Kehidupan keseharian mereka sehingga anak-anak nggak merasa asing dengan pembelajaran itu ya? Iya, betul sekali. Dipakai saat aku ke kantin, jadi aku bisa bayarnya dengan tepat dan aku dapat kembaliannya juga tepat kan gitu ya? Iya, betul. Banyak Pak Jumur. Bu Lulu boleh minta tolong dipilihkan satu lagi ya Bu Lulu. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya tadi belum izin untuk mematikan kamera karena kondisinya tidak memungkinkan ya di sini. Oke, Bu Lulu. Oke, Bu. Satu lagi mungkin Pak Ali Mustahib. Tadi Bu Abdelina sudah beberapa kali ya. Jadi ini saya pilih Pak Ali Mustahib Elias. Silahkan Bapak. Baik. Terima kasih Ibu. Saya jadi teringat sekitar tahun 90-an waktu saya masih ngajar di SD, di salah satu SD swasta di Pondok Gede ya. Waktu itu saya memberikan tugas menghafalkan anak-anak pelajaran IPS waktu itu. Menghafal, kemudian saya waktu itu tidak memberikan cara tertentu, teknik tertentu untuk mereka bagaimana cara menghafal. Tapi begitu sudah berjalan tugas itu, lalu saya lihat ada 1-2 anak yang bertepuk tangan dengan teman sebangkunya. Ada 2 anak perempuan di sambil tepuk tangan gitu dengan teman sebangkunya. Nah, sebagai guru mungkin waktu itu saya merasa anak ini tidak disiplin ya, tidak melakukan tugas. Tapi begitu saya dekati ternyata anak itu menghafal sambil bermain tepuk tangan dengan teman sebangkunya begitu. Jadi yang tadinya ingin dimarahi, tapi anak itu saya beri pujian, kemudian apresiasi seperti itu. Apakah ini juga termasuk konsep merdeka belajar ya, atau belajar merdeka ya? Jadi mereka menemukan caranya sendiri, bermain atau menghafal sambil bermain tepuk tangan gitu. Terima kasih. Sorry. Oke, terima kasih banyak Bapak. Di sini yang ingin saya coba garis bawahi atau kasih kalau itu kan di bold ya, ditebali adalah Bapak sempat ngerasa loh kok anak ini main-main, betul ya Pak ya? Iya. Secara spontan seperti itu ya. Kok kayak gini, padahal kan disuruhnya begini, kok begini gitu kan. Nah itu salah satu kelemahan. Betul, salah satu kelemahan dari orang dewasa. Cepat sekali mengambil keputusan sehingga menstigma anak-anak. Iya. Nah, alhamdulillahnya Bapak lihat dulu ya. Betul kan? Iya, saya dekati ya. Terus ternyata mereka sedang belajar dengan gayanya mereka. Sehingga akhirnya Bapak apresiasi. Nah, itu saya jujur mengucapkan terima kasih karena Bapak nggak langsung stigma, nggak langsung panggil, "Hei kamu sini." Kan nggak langsung gitu ya. Tapi Bapak dekati kan. Nggak langsung, sini kamu ngapain tadi tepuk tangan gitu kan, kamu disuruh ngafalin. Nah kebanyakan yang begitu Pak, dan ini saya salut sama Bapak dekati dulu, Bapak lihat dulu, bener nggak sih main gitu, ternyata mereka sedang menghafal dengan caranya mereka. Terima kasih banyak Bapak, jadi disinilah yang dimaksud dengan memahami murid salah satunya.
memanusiakan hubungan. Nanti kalau Bapak sudah sampai di asesmen formatif Merdeka Belajar, RPP juga sudah ada tuh yang 5M ya, ada memanusiakan hubungan, ada memahami konsep, kemudian memilih tantangan, membangun keberlanjutan, dan memberdayakan kontekstual. Jadi nanti itu adalah termasuk di memanusiakan hubungan. Jadi termasuk praktek baik Merdeka Belajar juga. Jadi nggak langsung stigma, tapi dilihat dulu, dipahami dulu apa mau mereka. Oke, nanti ini Bapak Ibu sudah banyak yang present ya. Diteruskan oleh Bu Lulu dulu. Kalau memang nanti masih ada waktu, ini maksudnya habis ini ke ini ya praktek gerak ya Bu Lulu ya. Iya Bu. Nah nanti ini tolong dipandu sama Ibu ya. Oke. Kemudian nanti kalau memang masih ada waktu, silakan Bapak Ibu berbagi cerita lagi. Silakan Bu Lulu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Wit. Oh ya, nanti jika ada lagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan praktik baik pembelajarannya, boleh ditulis dulu atau disimpan dulu begitu ya. Besok ketika kita sudah masuk di modul yang ke-12, modul KPPMB, Bapak Ibu boleh menguploadnya di portal Cerita Guru Belajar. Jadi supaya praktik baiknya tidak hanya didengar oleh teman-teman ini ya satu angkatan PPMB, tetapi oleh guru-guru satu Indonesia. Begitu. Kita akan melanjutkan untuk panduan praktik gerak level 0. Nah, praktik gerak Merdeka Belajar level 0 ya Bapak Ibu ya. Oke, nah modul 6, jika Bapak Ibu sudah membuka modul 6 di praktik gerak PPMB level 0, itu merupakan panduan untuk peserta melakukan praktik gerak pendidikan penggerak Merdeka Belajar level 0. Jadi setelah 5 modul level 0, kita masuk ke modul ke-6, itu modul praktik gerak PPMB level 0. Dalam hal ini peserta akan melaksanakan sesi nonton bareng video Merdeka Belajar dan sesi diseminasi program PPMB. Modul tersebut berisi tahapan-tahapan pelaksanaan sesi dari persiapan hingga pengiriman laporan. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti ketika sudah membuka modulnya, modul di praktik gerak PPMB level 0, nanti akan ada panduan di sana untuk melakukan sesi nonton bareng video Guru Merdeka Belajar dan sesi diseminasi program PPMB. Kemudian jangan lupa nanti jika sudah melakukan praktik gerak level 0, Bapak Ibu melakukan pengiriman laporan. Itu yang seringkali lupa Bapak Ibu. Jadi setelah selesai melakukan silahkan dilaporkan supaya nanti praktik gerak level 0 dari Bapak Ibu masuk ke checkpoint-nya. Kemudian modulnya diselesaikan, selesaikan modulnya, kemudian dicatat dan unduh tautan-tautan yang ada dalam modul. Jadi semua tautan, semua link yang ada di modul silahkan disimpan, kemudian sebentar sambil admit. Silahkan disimpan, kemudian dicatat supaya nanti tidak lupa begitu ya. Itu belum. Nah, macamnya apa saja ini ada kanvas rencana gerak. Ini seperti RPP, jadi rencana untuk melakukan praktik geraknya. Kemudian ada tahapan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada panduan pembuatan poster. Jadi di sana sudah ada panduannya bagaimana caranya membuat poster. Kemudian panduan membuat dokumentasi, panduan membuat liputan, dan syarat-syarat pelaksanaan sesi. Kemudian setelah melakukan praktik gerak, kirimkan laporan pelaksanaannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa kalau sudah selesai nanti melakukan praktik gerak untuk mengirimkan laporannya. Linknya juga sudah ada di sana. Jadi semua link yang ada di sana silahkan Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu catat atau simpan supaya bisa melakukan praktik gerak
level 0-nya. Kemudian nanti ketika melakukan praktik gerak level 0, peserta dari Bapak Ibu nanti juga akan mendapatkan link daftar hadir. Itu juga sudah ada di modulnya. Jadi silakan semua yang dibutuhkan sudah ada, silakan dicatat dan dilaksanakan sesuai panduannya. Itu untuk praktik gerak level 0. Jadi di praktik gerak level 0 ini Bapak Ibu akan berbagi praktik baik kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain. Nah, pesertanya itu tidak harus dalam jumlah yang sangat besar gitu ya, atau teman-teman guru yang jauh-jauh seperti itu tidak harus begitu, tetapi bisa juga dengan teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir yang terlalu berat gitu ya, harus menghadirkan pejabat siapa atau harus menghadirkan siapa yang dipikir menjadi ini ya, misalnya kepala dinas atau siapa, tidak harus ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan dilakukan praktik geraknya itu di sekolah Bapak Ibu bisa, atau di kegiatan-kegiatan seperti KKG, pertemuan-pertemuan guru satu gugus atau satu kecamatan, itu juga boleh. Jadi dalam lingkungannya Bapak Ibu dulu juga boleh seperti itu. Nanti sudah ada syaratnya di sana, jadi silahkan Bapak Ibu pelajari modul ke-6, modul praktik gerak PPMB level 0. Itu untuk praktik gerak level 0. Nah, kemudian pelaksanaan praktik gerak level 0 ini di tanggal 7 sampai dengan 19 Agustus 2022. Jadi dimulai dari besok, hari ini tanggal 6, mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 19. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan waktunya 2 minggu. Silakan jika hari ini belum menyelesaikan modul, silakan Bapak Ibu boleh langsung ya menyelesaikan modulnya sampai modul 5, kemudian melakukan persiapan untuk praktik geraknya dan melakukan praktik geraknya. Waktunya dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Kemudian di tanggal 20 Agustus, jadi 2 minggu dari sekarang, kita akan mengadakan refleksi pelaksanaan praktik gerak dan sosialisasi level 1. Jadi kita akan melakukan refleksi praktik gerak level 0, baru kemudian nanti sosialisasi untuk modul level 1. Ini di tanggal 20 Agustus 2022. Di jam yang sama seperti sekarang, jam 3, seperti yang sudah kita sepakati, kita akan bertemu melalui Zoom kembali. Untuk linknya sudah kami sertakan di sini. Nanti Bapak Ibu boleh mengunduh slide yang kita gunakan materi di hari ini di link file peserta PPMB 1011 gitu ya. Pastinya sudah dibagikan oleh pendamping Bapak Ibu. Silahkan, sudah ada di sana di folder mentoring. Kemudian yang terakhir adalah mengisi daftar hadir mentoring 0. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir mentoring level 0. Saya akan bagikan di kolom chat. Ini untuk link daftar hadirnya, silakan disimpan dulu Bapak Ibu untuk link daftar hadirnya. Nanti kemudian silakan diisi. Silakan pilih untuk Angkatan 10 memilih Angkatan 10, Angkatan 11 memilih Angkatan 11. Sudah ada nama peserta di sana. Bapak Ibu silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Begitu. Nah, sudah jam 4:18. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bapak Haryono, silakan. Ya, suara saya terdengar dengan jelas, Bu Lulu. Iya, Bapak terdengar jelas. Oke, mohon maaf ya Bu Lulu ya, kamera saya matikan. Tidak apa-apa Bapak. Oke, ini saya mau menanyakan ini Bu Lulu, apa boleh nih semua modul yang kami sudah selesaikan
modul yang ada di sekolahmu itu bisa disebarkan tidak untuk di anggota komunitas belajar kami? Terima kasih. Oh, boleh Bapak kalau mau disebarkan, silahkan. Kalau disebarkan per modul satu-satu, itu nanti sepertinya kalau dari sekolahmu itu setiap modulnya itu berbayar 200.000 Bapak. Tapi kalau misalnya mau mengikuti seperti PPMB ini, kemarin kita hanya berbayar karena ini paket ya, berbayarnya hanya 450.000. Jadi silahkan untuk mengakses secara mandiri begitu ya. Iya, maksud saya yang modul yang kami bayar itu 450.000. Ya. Kami satukan di Google Classroom buat anggota komunitas kami untuk belajar. Pertanyaannya boleh ya Bu ya? Apa bisa ya Pak ya? Jadi gini, setiap modul yang kami selesaikan itu kan ada yang diunduh. Nah, hasil unduhannya itu kami satukan dalam bentuk folder. Nah, kami satukan nanti disimpan di Google Classroom gitu, Bu. Boleh nggak gitu? Oh begitu. Sepertinya ada yang nggak bisa. Sepertinya tidak bisa diunduh ya Pak ya. Hanya bisa dilihat gitu ya. Nah, saya kemarin sempat mengunduh nih, Bu. Ada beberapa modul yang bisa diunduh. Kecuali kalau untuk post-test yang nggak bisa. Kalau modul-modul itu bisa diunduh gitu, Bu. Saya sempat mengunduh di level 1, itu ada beberapa yang sudah saya unduh dan sudah saya kerjakan gitu tuh. Oh, begitu. Kalau seperti itu, sepertinya memang harus izin dulu ya. Iya, Untuk yang dari pembuat modulnya begitu ya. Takutnya nanti sebenarnya kepentingannya untuk pembelajaran di komunitas gitu ya, praktik baik gitulah gitu. Iya sih, kalau sebenarnya kalau untuk berbagi praktik baiknya ya, misalnya kita hanya beberapa bagian atau memang secara keseluruhan itu kan tidak bisa ini ya Pak ya, apa ya istilahnya ya. Kalau membagikan sharing tentang apa yang didapat di modulnya seperti itu atau tidak langsung full gitu, mestinya tidak apa-apa sih. Tetapi kalau memang semuanya diberikan langsung, sepertinya memang harus izin dengan yang pembuat modul. Nah itu ya Bu, soalnya kan kami beli yang 450.000, maksud saya memberikan maksudnya untuk belajar bareng gitu ya. Itu apa diperbolehkan atau tidak? Mudah-mudahan ada jawaban ya Bu Lulia minggu depan ya. Oh iya Pak, kalau untuk belajar bareng mestinya ini ya Pak ya, hanya misalnya perbagian gitu ya. Kalau keseluruhan sepertinya memang harus izin dulu ya dengan yang pembuat modulnya begitu. Tapi sebenarnya kalau mau mengakses sendiri, paket ini memang jauh sangat lebih murah ya, karena sebenarnya satu modul, misalnya satu modul kesepakatan kelas itu kalau belinya sendiri itu harganya kan 200.000. Jadi kalau 450 kemungkinan hanya dapat 2 modul gitu ya. Tapi kalau mau akses paket dan itu sudah atas, berarti kalau sudah dipaketkan kan berarti sudah seizin dengan yang membuat modul gitu ya. Betul. Itu malah lebih enak. Lagi pula kita akan dapat manfaatnya juga lebih banyak. Kita bisa ada sesi-sesi sinkron seperti ini yang bisa saling ketemu gitu. Juga bisa saling sharing praktik baiknya. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya mudah-mudahan minggu depan ada jawaban gitu, diperbolehkan. Oke Pak. Ada 2 sih Bu, gini, apakah kalau itu dimasukkan dalam Google Classroom terus untuk belajar peserta, kayaknya sih saya belum maksudnya saya masih menunggu jawaban yang pastinya gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan saya menyampaikan di kelompok komunitas itu presentasi, paling itu bisa ya Bu ya. Yang penting tidak menyebar tidak mengcopy paste, barangkali itu gimana tuh Bu sebenarnya? Iya, sebenarnya kan ada syarat seperti apa ya, kalau kita buat skripsi itu ya ada plagiasi gitu ya.
Sebenarnya sih kalau praktik baiknya boleh disebarkan gitu ya Pak ya. Tapi untuk modulnya sendiri karena ini ada yang membuat, jadi memang harus izin dulu dengan yang membuat ini begitu. Iya. Oke, makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Haryono. Semangat sekali. Dari Orprof mana ini Pak? Dari IGI Kabupaten Indramayu. Oh, IGI Indramayu. Oke, Pak. Wah, senang. Semangat sebenarnya ya, Pak ya. Sampai keren. Oke, Bu Suwarti silahkan, Bu. Ya, baik. Izin off kamera ya, Bun. Ya, Bu, nggak apa-apa. Terus terang saya belum mengerjakan mode yang level 0. Saya karena ada kesulitan pada yang mengunggah sertifikat awal Bun yang sudah mengerjakan PRAH ya. Modul yang gratis yang pertama. Itu saya berulang kali mengunggah sertifikat padahal sudah saya download tapi kok nggak terkirim gitu loh. Dari drive sudah, dari file yang ada di komen saya sudah. Kenapa ya Bun ya? Mohon penjelasannya Bun. Oh, oke. Mungkin memang karena jaringannya kurang kuat Bu. Pertama bisa seperti itu. Tapi jika memang mau langsung mengakses, silahkan untuk akses ini Bu. Linknya saya bagikan di kolom chat, itu akses file peserta PPMB 10 dan 11 sampai 11 gitu ya. Nanti di sana ada link penting, kemudian ada link akses modul. Jadi ada link akses modul di sana. Link akses modul tiap modul ada di situ ya. Jadi nanti Ibu tinggal pilih untuk modul 10 dan modul 11 atau 11 sambil mencoba mengunggah sertifikat di modul pra-nya gitu ya Bu ya. Oh iya benar. Iya Bun. Oh berarti pakai link aja ya Bun ya. Iya. Siap. Oke. Iya, terima kasih. Iya, silakan. Ya, Pak Wahyu Hafiz, silakan Bapak. Makasih Bu Lulu kesempatannya. Bu, yang mau saya tanyakan, daftar hadir kok nggak ada nama saya Bu di angkatan 10? Oh iya, Bapak dari Orprof mana? Di Sulawesi Selatan Bu. Organisasi profesinya apa Bapak? IGI Bu, IGI. Oh dari IGI. Dari IGI, coba saya cek dulu. Angkatan berapa Bapak? Angkatan 10 Bu. Oh angkatan 10. Oke, nanti. Awalnya Bu angkatan 15 Bu, tapi bukannya alihkan ke angkatan 10. Oh lah, mungkin karena ini ya. Jadi ada daftar peserta yang tidak masuk gitu ya. Nanti Bapak silahkan ini kirimkan datanya Pak Wahyu, kemudian nanti akan kami masukkan ke data peserta gitu ya, supaya nanti bisa masuk ke bisa dimasukkan ke nama-nama daftar peserta di angkatan 10. Gitu aja ya Pak ya. Nanti lewat gimana Bu Lulu? Ya. Kirimnya lewat mana Bu Lulu? Pak Wahyu ada pendampingnya kan? Pendamping. Nah, lewat pendamping grup angkatan 10 Bu yang di WA itu kami nggak tahu Bu siapa karena masuknya juga bukan sudah dari awal Bu, kami kan masuk di pertengahan ceritanya Bu, sudah pembukaan. Bisa bertanya saja nggak apa-apa Pak, tanya pendampingnya siapa. Kemudian nanti silahkan kirim datanya. Nanti datanya biar dikirimkan ke saya supaya saya bisa masukkan ke data peserta, gitu ya. Okay. Permisi, Bu. Oh ya Bu, saya sebentar Bu, sebentar. Kita urut dulu ya dari Bu Ani. Sebentar Bu. Silakan Bu Ani, tadi sudah duluan apa? Raise hand. Silakan Bu Ani. Terima kasih. Ya, Bu. Mau tanya ini, kalau untuk praktek gerak level 0, yang tadi saya
buka di modulnya itu kan semuanya kan sudah disediakan sebenarnya. Ya. Dari videonya, daftar hadirnya, flyernya dan lain-lain. Ya. Cuman kalau peserta itu ada yang usul itu kalau ada apa namanya sertifikat meskipun tidak ada jamnya, maksudnya sertifikat apa ikut ikut webinar apa gitu. Apakah ada ini? Ada Bu, nanti setelah mengisi daftar hadir saat mengikuti sesi praktik gerak itu, peserta yang ikut akan mendapatkan sertifikat. Oh gitu. Iya. Jadi nanti setelah mengisi daftar hadir. Iya. Nanti akan dikirim via email. Jika nanti sertifikatnya belum diterima, Bu Ani silahkan melaporkan ke pendamping. Nanti pendampingnya akan lapor ke kami. Nah, nanti kami akan kirimkan link sertifikatnya, begitu. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih itu aja. Ya, Bu. Silahkan Pak Ali. Baik, terima kasih, Bu. Saya cek nama saya di angkatan 11 nggak ada yang saya kerjakan modul di angkatan 11. Oh, angkatan 11. Ya, angkatan 11. Di situ nggak ada nama yang di absensi ya. Oh ya. Terus saya cek di angkatan 10 ada, Bu. Di angkatan 10 ada absensinya. Oh, Bapak masuk presensinya angkatan 10? 10 ya, tapi yang saya kerjakan angkatan 11. Oh ya, enggak apa-apa Pak, silahkan nanti. Ya? Oh, enggak apa-apa, nanti otomatis akan terbaca kok kalau sudah mengisi mentoringnya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Baik. Bu Abdalina, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Saya juga mau isi daftar hadir kok. Di daftar nama peserta di angkatan 10 tidak ada nama saya. Iya, tapi saya belum cek di ini Bu, di angkatan 11. Oh ya. Coba nanti dicek dulu. Kalau memang belum ada, nanti silahkan lapor ke pendampingnya ya Bu ya. Ya, Ibu Yuli ya Bu ya. Ibu dari APSI. Saya dari APSI. Oh oke, ya. Boleh lapor ke Ibu Yuli. Nanti Ibu Yuli akan melaporkan ke kami. Ya, baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Abdalina Nana. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Wahyu mungkin nanti bisa dicek di angkatan 11 ya Pak? Sudah Bu Lulu, nggak ada juga Bu Lulu. Oh nggak ada juga. Oh ya, ya sudah kalau begitu berarti nanti silahkan laporkan nama, email, kemudian angkatan berapa dari organisasi profesi apa, gitu ya Pak ya. Oke, nanti supaya dikirimkan oleh pendamping kepada kami, gitu. Oke. Saya akan baca chat dulu. Apakah ini link daftar hadir Zoom sore ini? Saya baru masuk level 0, baru kesepakatan kelas. Iya, Pak. Betul, Pak. Ini link daftar hadir mentoring sore ini. Silahkan diisi karena sesi hari ini nanti akan terekam di checkpoint. Jadi kalau tidak hadir sesi mentoring, nanti tidak akan bisa lulus karena mengikuti mentoring itu adalah salah satu syarat kita bisa lulus di program ini ya Bapak Ibu. Nanti boleh dikabarkan ke teman-teman yang hari ini belum hadir untuk melihat lagi rekamannya dan mengisi daftar hadirnya. Kemudian nanti record hasil rekaman untuk sore hari ini akan saya kirimkan di drive yang file peserta. Drive file peserta. Ini saya kirimkan di kolom chat. Silahkan disimpan Bapak Ibu. Ini link yang saya kirim di kolom chat ini silahkan untuk disimpan karena setiap kali ada acara, semua slide, kemudian semua rekaman akan saya kirimkan di sana. Jadi Bapak Ibu silahkan membuka-buka lagi. Di sana juga ada timeline, ada reminder-reminder tanggal-tanggal yang harus kita ingat, kemudian ada link penting gitu ya. Belum bisa membeli modul, harus lapor kemana? Belum bisanya ini karena apa dulu, Bu?
Apakah karena kendala pembayaran atau karena tidak bisa membayarkan ke pembeliannya seperti itu, silakan untuk boleh lapor ke pendampingnya. Nanti pendampingnya yang akan melaporkan ke kami. Begitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Di daftar hadir tuh ada tanggal sesi. Oh, iya. Tanggal ikut sesi. Ini isinya yang per hari ini Bu ya? Oh iya, betul. Oke, ya terima kasih. Ya. Oke, Bu. Organisasi profesi diisi apa? Nah, organisasi profesi ini silahkan Ibu asal dari mana ya? Misalnya dari IG, atau dari Pergunu, atau dari KGBN, KPBN, APSI, AKSI, PGSI, kemudian FGII, kemudian mana lagi? Satu JSMB. Silahkan dipilih Bapak Ibu ini dari organisasi profesi yang mana, atau yang dari mandiri silahkan pilih yang mandiri. Begitu ya. Ibu, baik Bapak. Mohon ya. Izin sekali lagi, Bu. Oh ya, Bu, silahkan. Ini saya coba masuk di Telegramnya dari link yang ada di daftar hadir ini. Ini selalu bilangnya kadaluarsa, tautan kadaluarsa. Itu gimana tuh, Bu? Oh, oke. Nanti akan nanti ini aja ya Bu, saya coba masuk yang tautan Telegram yang di daftar hadir itu, kalau diklik itu munculnya tautan kadaluarsa. Oh, tautan yang di daftar hadir ya? Iya, benar Bu. Telegram ya Bu ya. Oke. Copy link. Ini untuk masuk ke grup peserta, silakan ini saya kirimkan linknya. Silakan Ibu masuk ke ini link ini, melalui link ini. Silakan, ini saya kirimkan untuk masuk ke grup peserta. Jadi Bapak Ibu di grup Telegram ini juga bisa saling sharing, kemudian saling berbagi ceritanya juga boleh di sana. Jika ada kendala juga boleh di-share di sana. Kita akan ketemu dengan seluruh peserta PPMB dari seluruh angkatan di sana. Jadi silahkan Bapak Ibu semua masuk ke grup Telegram. Nanti kita akan ketemu di sana juga. Kalau ada kendala atau kalau ada cerita praktik baik yang akan dibagikan, atau kita mau saling merespon teman-teman kita yang mungkin ada kesulitan, ada kendala juga, dan kita pernah mengalami dan kita sudah ada solusinya, silahkan boleh untuk saling merespon di sana. Sambil kenalan di sana juga boleh. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah jam 4:36. Sepertinya kita harus mengakhiri sesi sore hari ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Kita akan bertemu lagi di sesi refleksi ya. Kita akan bertemu lagi di sesi refleksi di 2 minggu dari sekarang, gitu ya. Di 2 minggu dari sekarang di jam 3 sore. Jadi mohon ingat-ingat meskipun nanti akan ada reminder juga, atau mungkin bisa disediakan waktunya dari sekarang untuk 2 minggu yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya pada sore hari ini. Kita akan tutup acara kita pada sore hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Tetap semangat melakukan praktik gerak level 0-nya. Dilancarkan terima semuanya. Kasih banyak Bu Lulu. Ya, terima kasih Bu Lulu. Atas mentoring hari ini Bu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Boleh juga dikabarkan kepada teman-teman yang tidak hadir ya.
Untuk nanti bisa ngecek file. Belum ngambil foto, Bu. Belum ngambil foto, iya. Mau foto, iya, lupa saya. Baik, silakan buka kameranya, kita akan berfoto. Kemudian mohon untuk tidak chat dulu supaya tidak terganggu gitu ya. Kita akan foto, Bapak Ibu. Ada 3 layar yang tersisa. Oke. Silahkan untuk membuka layarnya dan senyum. Jaga senyumnya sampai akhir ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Tunggu baru layar 1 ya, Pak. Oke, masuk ke layar 2. Silahkan. 1, 2, 3. Oke. Masuk ke layar 3. Oke, layar 3. Silahkan masih dijaga senyumnya karena saya nggak tahu nih Bapak Ibu ada di layar berapa. Oke. 1, 2, 3. Wah, ada Kak Niar ini. Ya, lagi TPN teman-teman semuanya ini di salam dari KGBRI. Oke. Pinrang sedang TPN ya. Oke, terima kasih sudah. Mohon fotonya di-share, Bu. Sudah saya share di Telegram ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Silakan cek di Telegramnya. Terima kasih untuk kehadirannya. Semangat untuk yang besok, hari ini dan besok mau TPN di daerah. Temu Pendidik Nusantara di daerah masing-masing. Semangat. Ya, terima kasih Bu Lulu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Izin untuk end meeting pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.